Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Jumat 18 Desember 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Feica Novi dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Shalom, sahabat-sahabat pendengar Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi pada hari ini, Jumat tanggal 18 Desember 2020. Bersama saya, Feica Novi, di tempat kediaman saya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hari ini kita bersama-sama akan mendengar dan merenungkan bacaan dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, bab 1 ayat 18 sampai 24. Mari kita dengarkan bersama-sama. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat pendengar Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, tidak terasa ya, waktu berlalu begitu cepat. Tahu-tahu kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Dan saat ini kita sedang mempersiapkan diri untuk menyambut hari Natal yang selalu kita nantikan dan kita rindukan setiap tahunnya. Kita akan merayakan hari kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Sebagai seorang ibu, saya selalu senang mengingat hari kelahiran anak-anak saya. Dan setiap tahun, hari ulang tahun mereka selalu kami rayakan dengan sukacita. Tahun ini meskipun karena pandemi, tapi saya tetap bersyukur karena bisa merayakan ulang tahun kedua anak kami secara sederhana di rumah, dengan membuat kue-kue hasil karya saya sendiri. Saya percaya bahwa setiap orang tua pasti bangga dan bahagia setiap merayakan ulang tahun anak-anaknya. Mengapa? Karena hari ulang tahun anak-anak adalah bukti dari mujizat dan keajaiban dari Tuhan yang pernah terjadi dalam kehidupan para orang tua. Mengandung dan melahirkan anak-anak adalah pengalaman terindah, terhebat, dan terajaib yang pernah saya alami. Apalagi kehadiran anak-anak sudah menjadi harapan, impian, dan kerinduan saya dan suami sejak awal pernikahan kami.
Kehadiran anak-anak kami adalah bagian dari terwujudnya harapan dan kerinduan saya dan suami. Dan saya yakin semua pasangan suami istri juga pasti pernah mempunyai kerinduan yang sama dengan kami. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika tiba-tiba kita diberi kabar bahwa kita akan dikaruniai seorang anak dengan kondisi belum menikah dan belum pernah berhubungan suami istri? Kaget apa kaget? Pasti kaget kan? Inilah yang terjadi pada Maria dan Yusuf. Kita tahu bahwa Maria merupakan tokoh paling istimewa dalam setiap Injil yang kita baca. Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel dengan ketulusan dan kekudusan dirinya. Maria tidak menolak. Maria juga tidak pernah membantah, melainkan justru dia menerima dengan berkata, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Nah, bagaimana dengan Yusuf? Ya elah, baru juga naik pangkat sedikit, jadi tunangan, masa tunangannya hamil? Kalau pria pada umumnya pasti akan bertanya, anak siapa tuh? Sentuh aja belum, kok udah hamil? Bisa kita bayangkan posisi dan perasaan Santo Yusuf pada saat itu. Saya yakin pada saat itu Yusuf pasti galau to the max, alias galau tingkat tinggi. Meskipun dikatakan bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus, tapi tetap saja itu menjadi urusan besar bagi seorang pria. Karena suka tidak suka, senang tidak senang, semua mata dan telinga akan tertuju kepada dia. Dikatakan dalam Injil yang kita dengar tadi, bahwa Yusuf adalah seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Sehingga dia bermaksud untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Tapi sebelum Santo Yusuf melakukan hal itu, malaikat Tuhan datang kepadanya melalui mimpinya. Setelah terbangun, Yusuf pun mengambil Maria sebagai istrinya. Tidak jadi deh ditinggal diam-diam. Sahabat-sahabatku, hari ini secara istimewa kita akan merenungkan kisah awal kelahiran Yesus Kristus dengan melihat dari sosok Santo Yusuf. Selain yang disebutkan tadi bahwa Santo Yusuf adalah seorang yang tulus hati, dia juga memiliki begitu banyak karakter-karakter baik yang dapat kita teladani. Yusuf menjadi salah satu saksi kunci peristiwa kelahiran Yesus ke dunia. Dia dengan setia dan penuh tanggung jawab mendampingi Maria dan Yesus dalam perjalanan mewujudkan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Beberapa waktu lalu, saya pernah membaca sebuah meme di media sosial yang menulis begini. Pria sejati itu tidak minum, tidak berjudi, tidak berbohong, tidak selingkuh, tidak lemah, tidak boros, tidak malas, dan tidak akan ditemukan. Saya tertawa baca tulisan ini. Kesimpulan, kalau perempuan cari kriteria pria yang mendekati sempurna, yang gak ada. Tapi ini semua hanya dibuat untuk lelucon dan bercandaan saja ya. Sebenarnya, pantas atau tidak jika saya katakan Santo Yusuf merupakan contoh pria atau suami dengan kriteria mendekati sempurna. Santo Yusuf tidak minum-minum dalam artian senang mabuk-mabukan ya. Itu sudah pasti tidak dilakukannya. Santo Yusuf adalah pribadi yang selalu menjaga kekudusannya dan menerima tugasnya dengan penuh hikmat Allah. Santo Yusuf tentu tidak berjudi, karena Yusuf selalu setia berada di samping Bunda Maria. Dia mempunyai pekerjaan yang jelas sebagai seorang
tukang kayu. Yusuf adalah pribadi yang jujur dan setia kepada satu orang wanita saja, yaitu Bunda Maria. Dan Santo Yusuf tidak lemah, tidak boros, tidak malas. Bagaimana lemah? Dia bahkan setia membawa istri dan anak-anaknya dengan berjalan kaki dari Bethlehem menuju Mesir demi menyelamatkan Yesus anaknya dari pembunuhan Herodes. Santo Yusuf selalu taat kepada segala kehendak Allah dalam dirinya. Dia tidak menolak, dia juga tidak bersungut-sungut. Dan satu lagi, Santo Yusuf tidak banyak bicara. Jadi, mulutnya tidak ember. Dia melakukan segalanya dengan kasih yang tulus kepada Allah melalui Maria dan Yesus. Jadi, pria sempurna itu ada apa tidak ada ya? Ada ya, namanya Santo Yusuf, suami idaman. Jadi, kalau teman-teman OMK perempuan yang sedang mencari pasangan hidup, carilah yang mirip-mirip Santo Yusuf. Seringkali ketika ada teman-teman yang berbagi cerita tentang kerinduan mereka untuk memiliki seorang pasangan yang sempurna seperti kriteria-kriteria yang disebutkan. Bahkan kalau bisa yang penampilannya mirip dengan tokoh-tokoh artis K-pop. Saya akan dengan senang hati bertanya kembali kepada teman saya itu. Memangnya kamu yakin kalau kamu itu sudah sempurna untuk disandingkan dengan seorang pria sempurna? Dalam perjalanan membangun rumah tangga bersama suami saya mendapatkan banyak sekali pelajaran dari Tuhan. Saya bersyukur karena kami disatukan dengan perbedaan-perbedaan yang justru menjadi bumbu-bumbu yang memberi rasa dalam keluarga kami. Suami saya tentu bukan pria sejati dan sempurna seperti Santo Yusuf. Dan saya juga bukan wanita sempurna seperti Bunda Maria. Kami berdua sama-sama adalah pribadi yang penuh dengan kekurangan. Tapi kami bersyukur melalui setiap perjalanan kehidupan keluarga kami dengan segala kekurangan dan kelebihan kami masing-masing. Sehingga kami dimampukan untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan pastinya keluarga Kudus Nazaret selalu menjadi contoh bagi kami dalam membangun keluarga kami. Dan yang terpenting adalah Yesus dan setiap ajaran-ajarannya selalu menjadi pedoman dan kekuatan kami dalam menyikapi perbedaan dan menjalani kehidupan keluarga kami dengan sebaik-baiknya. Mari di masa Advent ini kita lebih dalam lagi merenungkan kisah perjalanan keluarga Kudus Nazaret dalam menjalankan kehendak dan rencana Allah untuk mewujudkan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Semoga kita semua dan keluarga kita juga dilayakkan untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan kita juga dimampukan untuk terus melakukan setiap tugas perutusan kita di dunia dengan sebaik-baiknya. Yang menjadi istri, jadilah istri yang bijaksana. Yang menjadi suami, jadilah suami yang bijaksana. Dan anak-anak, jadilah anak-anak yang baik dan bijaksana. Mari kita wartakan kabar sukacita Tuhan dan senantiasa menaburkan kepedulian kepada sesama kita. Selamat menyambut Hari Raya Natal. Semoga damai sejahtera, sukacita, dan hikmat Tuhan senantiasa memenuhi seluruh kehidupan sahabat-sahabat Daily Fresh Juice. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa tahun depan. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 18 Desember 2020. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Veja Novi untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam
Fresh Juice.